Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Putra Stamberta Putra dengan NIM 142251282. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Goal Setting and Planning, atau penetapan tujuan dan perencanaan di dalam sebuah organisasi. Pertama-tama, mari kita samakan persepsi mengenai apa itu goal dan apa itu plan. Sebuah goal atau tujuan adalah kondisi di mana masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Organisasi ada karena memiliki tujuan, dan goal inilah yang mendefinisikan tujuan tersebut. Sementara itu, plan atau rencana adalah cetak biru, atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana mencakup bagaimana kita mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, dan menentukan tugas-tugas. Singkatnya, goal menentukan hasil akhir dari proyek masa depan, sedangkan plan menentukan cara kita mencapai hari ini. Proses planning adalah gabungan dari keduanya, menentukan tujuan organisasi dan sekaligus menentukan cara untuk mencapainya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang tingkatan tujuan dan rencana dalam sebuah organisasi. Perencanaan ini sifatnya berjenjang, di mana semuanya selalu berawal dari gambaran besar di tingkat atas, lalu diturunkan menjadi lebih spesifik. Mari kita bahas 4 tingkatannya. Yang pertama ada mission statement. Di posisi paling atas, yang menjadi landasan utamanya adalah pernyataan misi. Misi inilah yang mendefinisikan tujuan dasar berdirinya organisasi dan menjadi kompas acuan untuk semua perencanaan di bawahnya. Tingkat kedua ada perencanaan strategis. Beranjak ke tingkat selanjutnya, ada rencana strategis yang dipegang oleh manajemen puncak atau senior manajemen. Fokus di tingkat ini sangat luas, yaitu memikirkan arah organisasi secara keseluruhan dan target jangka panjang. Untuk tingkatan ketiga ada perencanaan taktis. Rencana strategis yang besar tadi kemudian diturunkan ke tingkat taktis. Ini adalah tanggung jawab manajemen menengah atau middle management, seperti kepala divisi. Fokus mereka adalah menerjemahkan rencana besar dari atas menjadi tindakan-tindakan utama yang harus dilakukan oleh masing-masing divisi. Untuk tingkat terakhir adalah tingkat keempat, yaitu perencanaan operasional. Terakhir, di tingkat pelaksanaan sehari-hari, ada rencana operasional yang dikelola oleh manajemen lini depan atau lower management. Di sini, rencananya sudah sangat detail dan spesifik, mengatur prosedur, proses harian, dan target untuk departemen atau bahkan individu karyawan. Jadi polanya sangat jelas. Tujuan besar ditetapkan di atas, kemudian diturunkan menjadi rencana aksi yang semakin spesifik hingga ke tingkat operasional. Keberhasilan di tingkat operasional inilah yang nantinya akan menopang tercapainya misi organisasi secara keseluruhan. Lalu, bagaimana siklus perencanaan ini berjalan agar manajemen tidak hanya terjebak pada aktivitas sehari-hari? Ada 5 langkah utama dalam proses perencanaan organisasi. Langkah pertama yaitu develop the plan atau mengembangkan rencana. Di sini organisasi mendefinisikan misi, visi, dan menetapkan tujuan utamanya. Langkah kedua, translate the plan, atau menerjemahkan rencana. Rencana besar tadi diterjemahkan menjadi rencana taktis, membuat peta strategi, serta menyusun skenario cadangan. Untuk langkah ketiga ada plan operations, atau merencanakan operasi. Pada tahap ini, manajer menentukan tujuan operasional, memilih indikator target, dan menyusun perencanaan krisis. Selanjutnya ada langkah keempat yaitu execute the plan atau mengeksekusi rencana. Rencana mulai dijalankan menggunakan alat bantu seperti manajemen objectives atau MBO, dashboard kinerja, dan mendesentralisasikan tanggung jawab. Untuk langkah kelima ada monitor and learn atau memantau dan belajar. Terakhir, manajer harus rutin mengadakan review atau evaluasi. Dari sini, organisasi belajar dari hasil yang dicapai dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Lalu, siklus perencanaan akan kembali dimulai ke langkah yang pertama. Demikianlah penjelasan saya mengenai bagaimana penetapan tujuan dan proses perencanaan bekerja di dalam sebuah organisasi. Perencanaan yang matang dari tingkat misi hingga operasional adalah kunci keberhasilan perusahaan.
Nah, di sini kita akan membahas tentang goal settings in organization. Nah, penetapan tujuan dalam organisasi merupakan bagian penting dari proses perencanaan. Tujuan menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai organisasi. Sedangkan rencana menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya tujuan yang jelas, organisasi dapat mengarahkan kegiatan, sumber daya, serta upaya seluruh anggota agar berjalan menuju arah yang sama. Nah, yang pertama, the mission sebagai dasar tujuan organisasi. Nah, proses penetapan tujuan biasanya dilakukan dari mission organisasi. Nah, mission merupakan pernyataan umum menjelaskan tentang alasan keberadaan organisasi serta lingkungan lingkup kegiatan utamanya. Nah, contohnya pernyataan ini menjadi pedoman bagi manajer dalam menentukan tujuan dan strategi organisasi. Nah, yang kedua adalah tujuan dalam organisasi. Nah, tujuan dalam organisasi ini kan cuma satu, tetapi tersusun secara bertingkat agar lebih terarah. Nah, tingkatan tersebut itu meliputi strategic goals, tactical goals, dan operational goals. Nah, kalau strategic goals ini tujuannya tuh bersifat luas serta jangka panjang. Nah, ini berkaitan dengan arah keseluruhan organisasi. Tujuan ini biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak. Nah, yang kedua itu adalah tactical goals, yaitu tujuan yang lebih spesifik dan diterapkan oleh manajemen menengah untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Nah, biasanya berkaitan dengan kinerja divisi atau departemen tertentu. Nah, yang ketiga ini adalah operational goals. Nah, tujuan ini paling rinci dan terukur yang harus dicapai oleh unit kerja, kelompok, atau individu dalam organisasi. Nah, dengan pembagian ini, tujuan organisasi dapat diterjemahkan secara bertahap dari level perusahaan hingga ke aktivitas operasional sehari-hari. Nah, yang ketiga tadi ada hubungan antara tujuan dan rencana. Nah, tujuan ini menentukan apa yang ingin dicapai, sedangkan rencana ini menjelaskan bagaimana cara mencapainya. Ini kita rangkum lagi. Nah, oleh karena itu, rencana juga disusun sesuai dengan tingkatannya, yaitu strategic plans, tactical plans, dan operational plans, yang saling mendukung satu sama lain. Nah, yang terakhir itu ada penyelarasan tujuan, yaitu goal alignment. Nah, agar organisasi bekerja secara efektif, tujuan pada setiap tingkat harus selaras dan saling mendukung. Artinya keberhasilan tujuan pada tingkat operasional akan membantu tercapainya tujuan taktis dan pada akhirnya mendukung tujuan strategis organisasi. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk menyelaraskan tujuan tersebut adalah strategi map, yaitu diagram yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara berbagai tujuan organisasi sehingga semua bagian organisasi dapat bergerak menuju sasaran yang sama. Operational planning. Perencanaan operasional yang efektif dapat dimulai dengan tujuan yang jelas, terstruktur, spesifik, dan juga berbatas waktu. Manajer harus memperhatikan indikator kinerja utama yang selaras dengan imbalan karyawan agar motivasi tetap terjaga. Metode yang paling populer adalah MBO, Management by Objective, yang dimana manajer dan karyawan bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan peninjauan secara berkala dan juga penyusunan rencana yang terus dilakukan bersama-sama. Meskipun MBO ini dibilang efektif, tapi organisasi juga harus tetap memerhatikan metode pencapaian agar karyawan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan angka paling tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua jenis rencana utama yang sering dipakai manajer untuk mengarahkan kegiatan harian mereka. Yang pertama, ada single use plans atau rencana tidak tetap, seperti program atau proyek tertentu, yang dimana tujuan mereka ini tidak akan terulang di masa depan. Yang kedua, ada standing plans atau rencana tetap. Ini mencakup kebijakan dan aturan. Rencana tetap ini panduan manajer untuk mencapai tujuan yang akan berulang kali, seperti kebijakan kehadiran hingga penggunaan media sosial. Lanjut, di sini aku akan membahas tentang benefit dan juga limitation dari sebuah planning. Planning atau sebuah perencanaan itu membantu organisasi memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga pekerjaan itu menjadi lebih terstruktur dan sumber daya dapat digunakan dengan lebih efisien. Dengan adanya rencana,
perusahaan itu juga bisa lebih siap menghadapi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Namun, perencanaan itu juga memiliki keterbatasan karena nggak semua hal itu dapat diprediksi, terutama ketika lingkungan bisnis itu berubah dengan cepat. Jika organisasi itu terlalu terpaku pada rencana, mereka bisa menjadi kurang fleksibel dalam menghadapi situasi baru. Sederhananya nih, perencanaan itu seperti kita menggunakan Google Maps saat pergi ke tempat baru. Jadi kita tahu nih tujuan dan rute yang harus ditempuh, sehingga perjalanan itu lebih terarah. Tapi, jika di tengah-tengah jalan itu ada kondisi yang nggak terduga, seperti macet dan jalanan ditutup, kita itu harus fleksibel, seperti mencari rute lain. Jadi nggak hanya bergantung pada rencana awal, sehingga kedepannya itu kita dapat menghadapi situasi baru. Saya Melinda Deanida Pamerang dengan NIM 142251245 dan di sini saya akan membahas terkait dengan topik materi Planning for Turbulent Information meliputi contingency planning, building scenarios, and crisis planning. Jadi, perencanaan dalam situasi informasi yang turbulen atau tidak pasti, cepat berubah dan membingungkan memerlukan pendekatan yang proaktif agar organisasi mampu tetap bisa beroperasi. Yang pertama adanya contingency planning yang adalah rencana cadangan yang disiapkan khusus untuk menghadapi situasi darurat atau risiko tertentu yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Tujuannya di sini adalah untuk memastikan bisnis tetap berjalan, yang merujuk pada aspek keberlanjutan atau cepat pulih jika rencana utama gagal. Poin pentingnya yakni fokus pada skenario terburuk yang mungkin terjadi, misalnya sistem IT down, bencana alam, atau kehilangan data penting, menetapkan indikator kapan rencana cadangan harus diaktifkan, menyiapkan prosedur evakuasi, cadangan sistem atau backup atau diversifikasi pasokan, serta penugasan tim yakni siapa melakukan apa saat krisis terjadi. Yang kedua adanya building scenarios yang adalah proses memvisualisasikan berbagai kemungkinan masa depan, baik atau buruk untuk menguji seberapa fleksibel strategi organisasi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan organisasi menghadapi ketidakpastian jangka panjang dengan memikirkan bagaimana jika. Poin pentingnya antara lain menganalisis tren seperti ekonomi, teknologi, kebijakan yang bisa mengubah informasi secara drastis, menyusun beberapa cerita atau skenario masa depan, misalnya skenario optimis, pesimis, dan moderat, menguji apakah rencana saat ini masih relevan di setiap skenario tersebut, serta fokus pada peningkatan fleksibilitas organisasi, bukan sekadar memprediksi masa depan yang tepat. Dan yang terakhir adanya crisis planning yang adalah rencana aksi langsung untuk menangani situasi darurat yang sudah terjadi dan berpotensi merusak reputasi atau operasional perusahaan. Tujuannya untuk membatasi dampak negatif, melindungi karyawan atau aset, dan juga menjaga kepercayaan publik. Poin pentingnya di sini mencakup penetapan tim khusus yang berwenang mengambil keputusan cepat, mengatur bagaimana informasi disampaikan ke publik atau karyawan agar tidak terjadi kepanikan atau salah informasi, mencakup langkah untuk kembali beroperasi normal setelah situasi darurat teratasi, dan juga memiliki sistem untuk mendeteksi bahaya lebih awal sebelum menjadi sebuah krisis besar. Perkenalkan, nama saya Mariudit Prasetya dengan NIM belakang 242. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai planning and goal setting. Jadi, planning and goal setting ini berfokus pada pendekatan inovatif untuk membuat proses planning lebih efektif dan adaptif. Ada 3 strategi utama yang dibahas, yaitu ada set stretch goals for excellence, yang kedua yaitu use performance dashboards, lalu yang terakhir yaitu deploy intelligence team, yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan perencanaan tradisional seperti kekakuan dan kekurangnya data yang real time. Nah, set stretch goals for excellence ini bertujuan untuk melampaui target yang standar yang dirancang untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan performance yang maksimal. Lalu yang use performance dashboards merupakan alat visualisasi data real time yang menyajikan key performance indicator dalam format yang mudah dibaca seperti grafik, chart, dan metrik. Lalu yang terakhir yaitu deploy intelligence team, yaitu merupakan tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis serta menyajikan intelligence, yaitu data pasar, tren, atau kompetitor untuk mendukung perencanaan yang strategis. Google pernah meluncurkan produk inovatif bernama Google Glass pada tahun 2013.
Produk ini merupakan kacamata pintar yang memungkinkan pengguna mengambil foto, merekam video, dan mengakses internet secara langsung dari kacamata. Awalnya, produk ini dianggap sebagai teknologi masa depan, namun setelah diluncurkan ke pasar, Google Glass mendapat banyak kritik dari masyarakat, seperti masalah privasi, harga yang terlalu mahal, serta kurangnya kebutuhan nyata bagi pengguna sehari-hari. Akibatnya, produk ini tidak diterima dengan baik di pasar dan akhirnya dihentikan penjualannya untuk konsumen secara umum. Kasus ini menunjukkan bahwa inovasi tanpa perencanaan pasar yang matang dapat menyebabkan kegagalan meskipun teknologi yang ditawarkan sangat canggih. Nah, kasus yang tadi itu berkaitan dengan materi planning and goal setting, terutama 3 hal. Yang pertama ada goal setting yang dimana perusahaan harus menetapkan tujuan yang realistis dan juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua ada organizational planning process yang dimana perusahaan melakukan analisa terlebih dahulu terhadap pasar sebelum meluncurkan produk baru. Yang ketiga ada benefits and limitation of planning yang dimana membantu setiap strategi tetapi memiliki keterbatasan ketika lingkungan berubah atau prediksi tidak tepat. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu menurut Anda, apakah kegagalan Google Glass lebih disebabkan oleh kurangnya perencanaan atau karena pasar memang belum siap menerima teknologi? Nah, jawaban saya yaitu kegagalan Google Glass mungkin terjadi karena kombinasi antara kurangnya kesiapan pasar dan perencanaan yang belum sepenuhnya matang dari pihak Google. Perusahaan lebih menekankan pada inovasi teknologi tanpa mempertimbangkan secara mendalam bagaimana reaksi masyarakat terhadap produk tersebut. Nah, di sisi lain, pasar juga belum sepenuhnya siap menerima perangkat wearable seperti ini, terutama karena munculnya kekhawatiran terkait privasi akibat adanya kamera yang dapat merekam secara langsung. Selain itu, harga produk yang cukup tinggi membuat minat konsumen menjadi terbatas. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut sama-sama berkontribusi dalam kegagalan produk di pasar tersebut. Nah, di sini aku akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari studi case nih. Untuk pertanyaannya sendiri yakni, jika Anda menjadi sebuah manajer di perusahaan Google, langkah perencanaan apa yang seharusnya dilakukan sebelum meluncurkan Google Glass ke pasar? Nah, untuk jawabannya sendiri, sebagai manajer itu seharusnya melakukan riset pasar yang lebih mendalam terlebih dahulu, seperti menguji produk secara terbatas terlebih dahulu, serta mempertimbangkan potensi masalah seperti harga dan privasi pengguna sebelum meluncurkan produk secara luas. Selanjutnya di sini saya akan membahas pertanyaan case nomor 3 terkait apa pelajaran penting yang dapat diambil perusahaan lain dari kegagalan produk ini dalam hal perencanaan dan penetapan tujuan, bahwa perusahaan itu perlu memastikan bahwa inovasi teknologi selaras dengan kebutuhan dan kesiapan pasar oleh hadirnya suatu inovasi produk baru. Karena dengan perencanaan yang matang dan tujuan yang realistis dari adanya inovasi produk baru, sangatlah penting agar produk dapat diterima oleh konsumen dan berhasil memasuki pasar.